Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hanif Irawan, mahasiswa UT, nomor induk mahasiswa 05 03 48 452 dari UT Majene. Di sini saya akan membuat video tugas dari hukum Islam dan acara peradilan agama tentang tahapan mediasi. Teman-teman, dalam konteks penyelesaian sengketa perdata pengadilan, tahapan awal daripada mediasi mengacu pada proses yang dilakukan setelah para pihak diperintahkan oleh hakim untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, tahapan awal mediasi adalah setelah sidang pertama dan para pihak hadir, majelis hakim wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Kewajiban ini berlaku untuk hampir seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan. Adapun penjelasan mengenai mediasi tersebut, yaitu hakim memberikan penjelasan kepada pihak mengenai tujuan mediasi, manfaat penyelesaian sengketa secara damai, hak dan kewajiban para pihak selama mediasi, dan yang terakhir akibat hukum apabila salah satu pihak tidak beritikat baik dalam proses mediasi. Selanjutnya adalah pemilihan mediator. Para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator meliputi mediator hakim tersedia di pengadilan atau mediator non-hakim yang memiliki sertifikat moderator. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pilihan moderator, ketua majelis akan menunjuk mediator hakim. Dan setelah mediator dipilih atau ditunjuk, majelis hakim mengeluarkan penetapan yang dalam hal ini memuat nama mediator, perintah pelaksana mediasi, dan penundaan pemeriksaan pokok perkara selama proses mediasi berlangsung. Selanjutnya adalah penyerahan resume perkara. Masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lawan yang berisi identitas para pihak, pokok sengketa, dasar tuntutan atau bantahan, harapan penyelesaian yang diinginkan. Resume ini bertujuan membantu mediator memahami akar permasalahan dan posisi masing-masing dari pihak-pihak tersebut. Di berbagai langkah tersebut, selanjutnya adalah pendahuluan pertemuan, yaitu pertemuan pendahuluan mediasi, terus mediator, kemudian mengadakan pertemuan pertama yang biasanya berisi perkenalan mediator dari para pihak atau penjelasan tentang prinsip-prinsip mediasi dengan mengedepankan kerahasiaan, sukarela, netralitas, dan itikat baik. Terus penyusunan jadwal mediasi, dan yang terakhir adalah identifikasi isu-isu utama yang menjadi sengketa. Setelah dari pertemuan tersebut, yang selanjutnya adalah identifikasi dari kepentingan para pihak. Yang pada tahap awal dari identifikasi ini, mediator harus menggali kepentingan yang sebenarnya dari masing-masing pihak. Pihak satu maunya apa, pihak dua maunya apa. Yang kedua adalah kemungkinan titik temu. Jadi, mediasi ini bertujuan untuk mencari titik tengah. Dan yang terakhir, mediator menggali tentang alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. Adapun dari tujuan tahapan awal mediasi ini adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif, membangun komunikasi antara para pihak, serta membuka peluang tercapainya kesepakatan damai sebelum perkara diperiksa lebih lanjut dalam persidangan. Dan apabila mediasi berhasil, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan. Sebaliknya, jika mediasi gagal, perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara sesuai hukum acara yang berlaku. Dari tahapan panjang yang saya jelaskan tadi, intinya adalah
sebagai penegak hukum, hakim bersifat aktif, yaitu menerangkan dulu kepada pihak apakah ini mau dimediasi atau baik mencari mediator dari luar ataupun dari majelis sendiri. Untuk itu, teman-teman, jangan lupa share and subscribe video ini ya. Terima kasih para dosen, penilai. Sekian tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.